Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku MI Muhammadiyah Karanganyar kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak semester ganjil bab 3 tentang qada dan qadar. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang berambut lurus, ada pula yang berambut keriting. Ada yang berkulit hitam, ada pula yang berkulit putih. Semua itu merupakan hak dari Allah yang kita sebut sebagai takdir Allah atau qada dan qadar Allah. Pengertian qada secara bahasa. Qada secara bahasa berarti pemutusan, hukuman, perintah, dan ketentuan. Qada secara istilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman pada masa belum diciptakan segala sesuatu. Atau juga qada yaitu ketetapan Allah terhadap makhluknya yang belum terjadi. Qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang belum terjadi. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa berasal dari kata qadara yuqadiru takdiron yang berarti penentuan, ukuran, dan jangka waktu tertentu. Qadar secara istilah ukuran atau ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita saksikan. Atau juga qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Qadar yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Qada dan qadar lazim kita sebut dengan takdir. Beriman kepada takdir Allah termasuk rukun iman yang ke-6. Macam-macam takdir. Takdir ada dua macam menurut usaha kita. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa diubah oleh usaha manusia. Dasar hukumnya adalah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Contoh-contoh takdir mu'alaq yaitu 1. Orang yang sakit berobat menjadi sembuh. 2. Seorang pelajar yang nilai ulangannya jelek, kemudian dia mau berusaha dengan belajar yang tekun, akhirnya ketika ulangan kembali, nilainya menjadi memuaskan. Yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Contohnya yaitu kematian seseorang. 2. Jenis kelamin seseorang. 3. Jodoh manusia. Dalil-dalil yang berkenaan dengan
qada dan qadar, yaitu surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Allah, yaitu kitab Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Selanjutnya, dalil yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. At-Taubah ayat 51. Anak-anak, tahukah kamu hikmah beriman kepada qada dan qadar? Hikmah beriman kepada qada dan qadar: 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Seorang muslim ketika mendapat nikmat Allah maka ia wajib bersyukur, sedangkan ketika ditimpa musibah ia wajib bersabar. 2. Meningkatkan rasa kepasrahan dan tawakal. 3. Terhindar dari sifat sombong dan putus asa. 4. Mampu optimis dan giat bekerja. 5. Memiliki pandangan yang luas tentang masa depan. 6. Menenangkan jiwa, tenang dalam mengarungi kehidupan, sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, menerima segala hal yang ditentukan oleh Allah dengan rasa ikhlas. Demikian penjelasan Bu Guru tentang qada dan qadar. Selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan evaluasi pelajaran bab 3 halaman 31-32 yang A saja di buku tugas. Jawaban saja silahkan ditulis hurufnya dengan huruf besar, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.